Selamat datang, di depan saya ada Honor 600 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi untuk memulai ketika Anda menyalakan perangkat Anda, untuk pertama kalinya Anda akan disajikan dengan layar yang sama seperti yang Anda lihat di sini. Dan layar ini hanya menampilkan Magic OS yang pada dasarnya menyambut Anda dalam berbagai bahasa. Jadi kita akan klik pada panah dan cari bahasa yang kita inginkan. Bagi saya, itu adalah bahasa Inggris yang sudah dipilih, tapi saya juga bisa mencari bahasa lain dari daftar yang sangat banyak ini. Selain itu, di sini juga ada fitur lain. Yang bisa Anda lakukan adalah memeriksa bantuan membaca jika Anda memiliki gangguan penglihatan. Jadi dengan mengklik di sini, kita punya beberapa opsi yang mungkin berguna untuk Anda. Misalnya fitur pembesaran yang memungkinkan Anda memperbesar tampilan layar. Ukuran teks yang memungkinkan Anda memperbesar ukuran teks saja. Anda juga bisa mengaktifkan teks kontras tinggi dan tombol kontras tinggi. Sekarang, untuk tombol kontras tinggi, saya akan tunjukkan kepada Anda seperti apa tampilannya. Jadi jika Anda melihat bagian ini secara khusus, Anda bisa melihat bahwa bagian dari tombol geser ini menjadi lebih terlihat. Sebenarnya, yang dalam posisi mati itu jadi jauh lebih terlihat. Tapi misalnya, warna biru kecil di roda atau lingkaran putih itu jadi sedikit lebih mencolok. Anda bisa melihat perubahan itu terjadi, tapi ini sangat kecil. Satu-satunya hal yang benar-benar terpengaruh adalah tombol geser yang dalam posisi mati. Baiklah, mari kita lanjutkan. Saya juga ingin menyebutkan, untuk bantuan visual, Anda akan menemukan jauh lebih banyak opsi setelah langkah ini selesai. Dengan masuk ke pengaturan ini dan menemukan bagian aksesibilitas di sana, Anda akan memiliki jauh lebih banyak opsi daripada yang bisa Anda lihat di sini. Sekarang, lanjut ke bagian pilih wilayah. Saya menyarankan untuk memilih wilayah yang mungkin bukan tempat asal Anda. Bagian ini sebenarnya tidak terlalu memengaruhi perangkat Anda, sama sekali, dalam hal bahasa dan hal-hal seperti itu, tapi yang mungkin bisa terpengaruh adalah hukum di masa depan. Jadi, jika saya misalnya memilih Polandia yang merupakan negara asal saya, tapi saya tidak memilihnya karena saya berasal dari sini, saya memilihnya karena Polandia adalah salah satu negara yang merupakan bagian dari Uni Eropa. Dan Uni Eropa memang punya kecenderungan untuk membuat hidup korporasi jadi agak sulit. Dan mereka memang lebih memihak kepada masyarakat sebenarnya. Jadi, undang-undang yang mereka terapkan lebih berorientasi pada konsumen yang benar-benar kebalikan dari apa yang dilakukan Amerika Serikat misalnya. Jadi, jika suatu saat mereka membuat undang-undang yang sangat tidak menguntungkan bagi korporasi, sampai-sampai korporasi tidak ingin mengikutinya, kemungkinan besar korporasi tetap akan mengikutinya. Hanya di Uni Eropa, tapi misalnya tidak di Amerika Serikat. Dan dengan kamu memilih bahwa kamu berasal dari Polandia, bahkan ketika kamu berada di AS, kamu bisa saja. Meskipun begitu, saya tidak yakin apakah ini fakta. Kamu juga bisa saja termasuk dalam cakupan undang-undang ini. Jadi, kamu bisa saja mendapatkan perubahan yang ramah konsumen di pihakmu. Dan itu juga bisa terlihat, bahkan jika kamu bukan dari Polandia atau negara Uni Eropa lainnya, atau bahkan jika kamu tidak berada di sana. Contoh seperti ini mungkin akan semakin sering terjadi seiring waktu, yaitu Google yang mencoba mengambil alih kendali atas sistem operasinya dengan mencegah kamu menggunakan apapun selain produk mereka. Jika mereka benar-benar, kamu tahu, mendorongnya sejauh itu, di mana mereka pada dasarnya mencegah kamu menginstal aplikasi dari luar Play Store yang sebenarnya sudah pernah mereka coba lakukan. Uni Eropa kemungkinan besar akan turun tangan. Dan pada dasarnya, kamu tahu, memberi mereka teguran keras, menyuruh mereka berhenti menjadi licik, dan mereka pada dasarnya akan dipaksa untuk membatalkan hal ini. Jadi dalam aspek seperti ini, saya bisa memperkirakan bahwa mereka hanya akan membatalkan ini untuk wilayah Uni Eropa dan tidak di tempat lain. Jadi ini tetap saja bisa saja berguna untukmu nantinya. Selanjutnya, kita punya syarat penggunaan dan perjanjian lisensi pengguna akhir serta beberapa pernyataan layanan dasar yang menurut saya tidak perlu kita setujui. Dan kita juga punya program peningkatan pengalaman pengguna yang bisa diikuti, yang ini jelas tidak perlu kita setujui sekarang. Saya tidak yakin kenapa ini wajib, tapi tampaknya memang begitu, jadi kita akan memilih keduanya. Jangan pernah memilih apapun yang opsional jika kamu tidak perlu menyetujuinya, jangan lakukan. Dan alasannya sebagian karena yang pertama itu sebenarnya hanya untuk mengumpulkan data tentang kamu, yang kemudian juga dijual. Dan itu sendiri sudah cukup buruk.
Tapi, jika kamu juga tidak memilihnya, itu berarti kamu secara spesifik tidak setuju dengan yang satu itu. Dan jika suatu saat perusahaan ketahuan melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang sudah kamu sampaikan atau yang tidak kamu setujui, kamu selalu bisa, kamu tahu, mendapatkan uangmu kembali. Jika ada pengacara, dan pasti akan selalu ada, yang ingin menuntut sebuah perusahaan melalui gugatan class action, mungkin jumlah uangnya tidak banyak, tapi selalu menguntungkan untuk tidak menyetujui beberapa hal yang sebenarnya tidak kamu perlukan. Bahkan ketika sebuah perusahaan mengabaikan opsi ini, pada saat itu kamu hanya tinggal menunggu sampai mereka tertangkap basah. Selanjutnya, kita punya opsi memasukkan kartu SIM. Ini opsional. Kamu tidak perlu memasukkan kartu SIM, kamu bisa langsung pilih lanjutkan. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan eSIM di sini jika ingin melakukannya sebagai gantinya. Tapi saya ingin memperingatkan jika kamu berencana menambahkan eSIM secara khusus. Ini akan memaksa kamu untuk terhubung ke jaringan karena eSIM memerlukan koneksi jaringan entah kenapa. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi memang begitu. Jadi jika saya memilih untuk melanjutkan, saya bisa melewati bagian ini. Tapi jika kita menambahkan eSIM, ya saya juga harus menambahkan jaringan Wi-Fi. Sekarang di bagian Wi-Fi ini kita bisa masuk ke jaringan tertentu atau melewatinya. Ada satu hal lagi yang ingin saya tambahkan terkait melewati, memasukkan SIM apapun, dan juga Wi-Fi. Jadi pada titik itu kamu sedang mengatur perangkatmu dan pada dasarnya dalam mode offline tanpa koneksi jaringan apapun. Dan ini sedikit mengubah proses pengaturannya. Jadi yang pertama, halaman login Google tidak akan muncul. Yang kedua, tanggal dan waktu tidak akan diatur secara otomatis. Dan yang ketiga, setidaknya untuk saya, karena saya memilih untuk melewati ini, saya tidak akan mendapatkan hal-hal yang mengganggu seperti pilih browser default, pilih mesin pencari default, install aplikasi-aplikasi tidak berguna yang kamu tahu dibayar oleh pengembang kepada kami untuk semacam dipaksa untuk kamu gunakan dan hal-hal seperti itu. Jadi, saya biasanya lebih suka mengaturnya tanpa jaringan karena itu membuatnya lebih sederhana dan tidak terlalu mengganggu. Sekarang di sini, kita bisa mengatur semacam perlindungan untuk perangkat kita dan kita punya beberapa pilihan berbeda. Tunggu sebentar. Layar saya baru saja mati, jadi saya bisa melihat viewfinder saya. Oke, saya kembali. Jadi kamu bisa mengaturnya. Kamu bisa mengatur sidik jari, pengenalan wajah, dan di bawah kata sandi, kita punya opsi pin, pola, atau kata sandi. Sekarang, satu hal lagi. Jika kamu berencana menggunakan salah satu atau kedua fitur ini adalah biometrik. Nah, karena biometrik tidak 100% dapat diandalkan, kamu akan selalu diwajibkan memilih pin, pola, atau kata sandi. Dan ini alasannya, yaitu ketika biometrikmu tiba-tiba menolak untuk membuka kunci perangkatmu. Karena wajah atau jarimu, atau keduanya, mengalami sedikit noda kecil dan ponselmu tidak lagi mengenalimu, kamu selalu bisa membukanya dengan pin, pola, atau kata sandi. Atau sebagai alternatif, kamu bisa melewati perlindungan sama sekali. Saya akan melakukan ini, tapi saya tidak menyarankan kamu melakukan ini. Saya melakukannya karena ini bukan ponsel saya tidak akan menggunakannya. Tapi kamu akan menggunakan ponselmu, dan ponselmu kemungkinan besar akan menyimpan informasi pribadi yang jika suatu saat kamu kehilangan perangkatmu, memang tidak diharapkan, tapi hal buruk bisa saja terjadi, akan lebih baik jika perangkatmu terlindungi karena beberapa alasan. Yang pertama, jelas data kamu pada saat itu tidak akan bisa diakses oleh siapapun yang menemukan perangkat ini, jadi kamu tetap punya privasi dalam hal ini. Dan yang kedua, jika orang yang menemukan perangkat itu menolak untuk mengembalikannya kepadamu. Seringkali perangkatmu sudah masuk ke akun Google dengan kunci layar. Jika memang begitu dan orang itu menolak mengembalikannya kepadamu. Nah, untuk bisa menggunakannya, mereka tetap harus mereset perangkat itu karena ada kunci layar, jadi mereka sebenarnya tidak bisa mengaksesnya. Namun setelah di-reset, perangkat itu akan terkunci FRP. Dan ini hanya terjadi jika kamu punya kunci layar dan akun Google, jadi harus keduanya. Setelah di-reset, orang tersebut harus memverifikasi baik kunci layar maupun akun Google, yang mana tidak mungkin mereka tahu salah satunya. Apalagi kalau itu hanya orang yang kebetulan lewat. Jadi saya akan melewati bagian ini seperti yang sudah saya sebutkan, tapi saya tidak menyarankan kamu melakukan hal yang sama. Selanjutnya, kita punya layanan Google seperti pemindaian lokasi, mengirim data pengguna dan diagnostik, serta menginstal pembaruan dan OP.
Sekarang saya akan sedikit berhenti di sini, menjelaskan hal-hal ini, dan menunjukkan bahwa semua ini sebenarnya tidak berarti apa-apa. Dan membahas apa yang seharusnya kamu perhatikan, serta tindakan pencegahan apa yang bisa kamu ambil. Jadi, mari kita mulai dengan yang satu ini. Gunakan lokasi. Sebenarnya tidak ada yang bisa kamu lakukan. Mematikan itu sama sekali tidak ada artinya. Tapi yang diizinkan adalah aplikasi dan layanan dengan izin lokasi dapat menggunakan lokasi perangkatmu. Akurasi lokasi menggunakan informasi tentang sinyal nirkabel, seperti titik akses Wi-Fi, menara jaringan seluler, dan GPS. Ini satu-satunya informasi penting di sini. Dengan mematikan ini, secara logika kamu akan berpikir bahwa aplikasi sekarang tidak bisa lagi mengakses informasi ini. Dan kamu salah. Karena orang-orang aneh seperti, Zuk, mereka tidak peduli dengan izinmu, kamu mungkin tidak mengizinkan aplikasi mereka mengakses ini, secara langsung. Tapi mereka akan diam-diam mencari segala cara untuk memberitahumu bahwa pendapatmu sama sekali tidak berarti bagi mereka. Dan mereka akan mendapatkan informasi ini dengan atau tanpa izinmu. Dan ini bukan seperti aku hanya asal bicara saja. Ini benar-benar sudah masuk ranah hukum, gugatan, dan semacamnya dari Google, di mana mereka tertangkap basah. Dan Zuk duduk di kursi kecilnya, pura-pura jadi orang bodoh yang nggak tahu apa-apa. Dan tidak ada yang percaya dengan itu. Jadi, ya, terima saja. Pertimbangkan saja bahwa hal ini sama sekali tidak berarti apa-apa di sini. Dan perusahaan-perusahaan, sudah berkali-kali ketahuan mengabaikan hal ini, dan tetap mencari segala cara untuk mendapatkan informasi ini bagaimanapun juga. Karena itulah sumber pendapatan mereka. Menjual informasi pribadi kamu tanpa izinmu adalah cara mereka menghasilkan uang, dan mereka sama sekali tidak peduli kalau kamu tidak mengizinkan mereka melakukannya. Lanjut, kita punya fitur izinkan, pemindaian. Nah, yang satu ini bahkan lebih menjijikkan. Lagi-lagi ini masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Hanya karena kamu tidak mengizinkannya atau mematikannya, bukan berarti perusahaan-perusahaan dengan aplikasinya akan benar-benar mematuhi persyaratan ini. Ini lebih seperti mereka menganggapnya sebagai pedoman saja, kamu dengan sopan memintanya, dan mereka dengan sopan menyuruhmu untuk urus sendiri. Jadi bagaimanapun juga, mari kita bahas ini. Kita punya opsi untuk mengizinkan aplikasi dan layanan memindai jaringan Wi-Fi dan perangkat di sekitar kapan saja. Atau, bagian yang paling penting, bahkan ketika Wi-Fi atau Bluetooth dimatikan sekarang, artinya sebenarnya itu tidak benar-benar mati, kan? Kamu tidak bisa menggunakan sesuatu yang sudah dinonaktifkan. Kalau aku tidak punya kaki, aku tidak akan bisa berjalan. Kalau kakiku diamputasi, aku tidak akan bisa berdiri. Jadi ini kurang lebih sama saja. Tapi di sini, pada dasarnya kamu mematikan Wi-Fi dan Bluetooth, dan perangkatnya seperti, kamu tahu, kamu tidak bisa pakai kakimu, tapi kami bisa, karena memang itu maksudnya di sini. Jadi sebenarnya saat kamu mematikannya itu hanya terlihat mati, tapi sebenarnya hanya pura-pura. Itu berpura-pura seolah-olah mati, padahal sebenarnya tidak. Karena pada titik ini, secara gamblang, kamu hanya melarang aplikasi dan layanan untuk mengakses informasi ini. Google, di sisi lain, sebagai sistem operasi, mungkin menganggap diri mereka sebagai infrastruktur penting dalam pengoperasian OS mereka. Jadi ini sebenarnya bukan layanan atau aplikasi, ini adalah sistem operasi mereka, dan pada titik ini bagi mereka tidak masalah untuk mendapatkan data ini, bahkan ketika kamu mengira sudah mematikannya. Dan jelas, Google adalah pemain terbesar dalam hal mengumpulkan data kamu dan menjualnya. Baiklah, lanjut, kirim data diagnostik pengguna, matikan saja secara otomatis. Tidak ada alasan untuk membiarkannya tetap aktif. Nggak ada manfaatnya, jadi langsung saja dimatikan. Fitur ini diklaim dapat meningkatkan pengalaman penggunaan perangkat Android kamu dengan secara otomatis mengirimkan data diagnostik, perangkat, dan penggunaan aplikasi ke Google. Katanya ini akan membantu baterai, tapi jujur saja tidak akan. Bagian lainnya sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting di sini adalah, pada dasarnya ini adalah berbagi data kamu dengan kami supaya kami bisa meraih keuntungan besar lagi. Sementara kamu harus menghadapi kenaikan harga perangkat setiap tahunnya. Secara umum, tidak ada alasan bagi kamu untuk melakukan ini. Tidak ada manfaatnya. Pada dasarnya, Google mengambil apapun yang kamu izinkan lewat pengaturan ini, lalu mereka menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Dan mereka mengambilnya atau mencoba menjelaskannya. Alasannya, demi meningkatkan pengalaman perangkat lewat fitur baru.
Kenyataannya, ini demi kepentingan mereka, karena jika OS tidak ditingkatkan, kamu tak punya alasan memilihnya lagi saat beli perangkat baru. iPhone sebagai gantinya, yang jelas bukan kepentingan mereka jika kamu berpindah ke pihak lain. Jadi apakah kamu membagikannya atau tidak, atau dengan mereka, tetap saja itu demi kepentingan mereka untuk mengeluarkan uang demi meningkatkan sistem mereka. Itu tugas mereka, bukan tugasmu untuk membagikan datamu kepada mereka. Jadi mereka akan melakukannya. Dan pada dasarnya mereka seperti memeras, seperti, oh kalau kamu tidak melakukannya, kami tidak akan melakukan perbaikan apapun pada perangkatmu. Dan yang kedua, ini adalah data yang akan mereka jual, menghasilkan keuntungan, di mana kamu sama sekali tidak mendapatkan bagian apapun dari pendapatan itu. Kenapa kamu harus membagikan ini? Kalau kamu tidak mendapatkan bagian dari itu benar-benar datamu yang mereka jadikan sumber uang. Jadi seharusnya kamu juga dapat uang dari situ, dan kalau tidak, matikan saja fitur itu. Dan sekali lagi, seperti sebelumnya, kalau mereka ketahuan, pada dasarnya mereka melakukannya diam-diam di belakangmu juga. Gugatan class action. Ya sudah. Lanjut ke yang terakhir dan mungkin yang paling parah, install pembaruan dan aplikasi dengan melanjutkan berarti kamu setuju bahwa perangkat ini juga dapat secara otomatis mengunduh dan memasang pembaruan serta aplikasi dari Google. Nah, ini satu-satunya bagian yang penting. Jadi, pada dasarnya kamu dipaksa untuk setuju dengan ini, kalau tidak, kamu tidak bisa menggunakan perangkatmu. Dan dengan menyetujui ini, pada dasarnya kamu mengatakan bahwa perangkat ini bisa mengalami perubahan apapun setelah kamu membelinya. Sekarang ini disamarkan sebagai pembaruan, tapi coba saya tanya. Jika sebuah perangkat memutuskan untuk menampilkan iklan 15 detik yang tidak bisa dilewati di layarmu setiap 1 jam saat kamu menggunakannya, misalnya. Dan ini terjadi setahun setelah kamu membeli, perangkat ini mendapatkannya sebagai pembaruan. Apakah ini sesuatu yang kamu inginkan? Apakah ini sesuatu yang kamu terima? Apakah ini alasan kamu membeli perangkat tersebut? Karena saya sendiri pasti akan menjauh sejauh mungkin dari perangkat seperti ini. Saya akan membakarnya dengan api neraka untuk perilaku serakah dan brengsek seperti ini. Tapi inilah yang pada dasarnya kamu dipaksa untuk setujui. Dan ini bukan semacam saya cuma asal bicara saja di sini. Ini adalah sesuatu yang sudah pernah dilakukan. Jadi misalnya Samsung, mereka menjual kulkas pintar mereka, yang saya yakin juga menggunakan Android, yang setelah, kamu tahu, 2 tahun orang membeli kulkas seharga $3.000 itu. Mereka memutuskan, wah itu layar yang bagus ya, kamu punya di sana, tahu nggak? Sayang sekali kalau kamu hanya bisa menggunakannya sesuai tujuan awalnya saja. Atau untuk apa kamu membelinya? Yaitu untuk menampilkan catatan-catatan lucu dan foto-foto di kulkasmu. Sekarang kamu tahu apa? Kamu malah dapat iklan, silakan rasakan sendiri, dan itu benar-benar terjadi. Itu datang lewat pembaruan yang bahkan kamu tidak tahu sudah diunduh ke perangkatmu. Dan inilah yang ingin saya sampaikan hanya dengan memperbarui perangkatmu. Kamu bisa mematikan pembaruan sistem dan pembaruan aplikasi. Pada kenyataannya, yang sebenarnya tidak bisa kamu temukan dan matikan secara normal adalah pembaruan OTA, yang sebenarnya mengacu pada layanan pembaruan over the air, yang bertanggung jawab menginstal semua sampah itu. Misalnya, menampilkan iklan atau mengubah cara kerja perangkatmu tanpa izin atau bahkan sepengetahuanmu. Dan sejujurnya jika boleh berterus terang, kamu bisa saja menyingkirkan omong kosong ini. Karena itulah kenyataannya di sana. Agar Google bisa memasang patch keamanan di perangkatmu tanpa kamu perlu melakukan apapun. Jika ada semacam kerentanan pada sistemmu, itu akan langsung terpasang secara otomatis, kamu bahkan tidak mengetahuinya, dan perangkatmu otomatis terlindungi. Tapi kamu tahu apa? Sebuah perusahaan yang masih punya kendali atas perangkatku 1 atau 2 tahun setelah aku membelinya, dan mengubah syarat pembelian setelahnya dengan memaksa saya, sekarang hanya bisa mendapatkan aplikasi dari Play Store misalnya, seperti yang coba dilakukan Google. Jadi sekali lagi ini adalah sesuatu yang benar-benar faktual. Sekarang saya menganggap itu sebagai kerentanan besar pada perangkat saya. Rasanya seperti seseorang seperti Google benar-benar sedang meretasnya pada titik itu. Dan saya tidak menginginkan ini. Saya tidak punya pilihan di sini. Jadi yang bisa saya lakukan adalah tidak mendapatkan patch keamanan apapun. Pembaruan OTA apapun yang akan mengubah cara kerja perangkat saya. Ini adalah sesuatu yang bisa Anda kendalikan, dan sebagai contoh lain, ini bukan kulkas, tapi sebenarnya ponsel. Sony adalah perusahaan lain yang melakukan hal semacam ini dengan ponsel Sony Xperia mereka. Sekarang mereka menjual ponsel yang harganya terlalu mahal, karena Anda bisa menggunakannya dengan kamera,
Dan lebih spesifik lagi dengan kamera mereka sendiri seperti kamera Sony Alpha. Anda bisa menggunakan perangkat itu sebagai layar untuk kamera tersebut, yang sudah dikalibrasi warna dan ukurannya lebih besar daripada layar pada kamera biasa. Jadi itu adalah sebuah keuntungan. Fitur itu sudah tersedia langsung pada perangkat dan menjadi salah satu alasan Anda membayar lebih untuk perangkat tersebut. Nah, Sony memutuskan, tahukah Anda menjual perangkat seharga 1.300 yang tidak lebih baik dari perangkat seharga 700 saja belum cukup bagi mereka. Jadi tahukah Anda, setelah 2 atau 3 tahun sejak Anda membeli perangkat itu, kami akan memaksa pembaruan baru ke perangkat Anda tanpa sepengetahuan Anda. Dan sekarang Anda harus membayar langganan kepada kami untuk menggunakan aplikasi yang sebelumnya sudah ada di perangkat Anda secara gratis, tanpa langganan apapun. Padahal itulah alasan Anda membayar lebih. Jadi itu adalah contoh lain yang memang sudah pernah terjadi. Dan Anda tahu, ini bukan cuma saya mengada-ada saja, jadi jika Anda ingin mencegah hal itu terjadi, yang bisa Anda lakukan pada dasarnya adalah mencari aplikasi di Play Store yang memungkinkan Anda melihat proses latar belakang di perangkat Anda dan menemukan layanan pembaruan OTA, dan langsung saja hapus layanan itu sepenuhnya. Dan Anda tidak akan mengalami masalah ini. Sekarang mungkin Anda akan menghadapi masalah lain, tapi setidaknya perangkat kita tidak akan berubah fungsi utamanya dari hari ke hari. Bagaimanapun juga, selanjutnya kita punya data perangkat atau perangkat dan privasi, jadi ini hanya honor saja. Mencoba mengumpulkan data Anda. Sebenarnya kita tidak bisa tidak setuju di sini, entah kenapa. Ini layanan yang ditingkatkan, sekarang di sini kita bisa tidak terima kasih, jaga perangkat lunak Anda tetap terbaru. Jadi perbarui otomatis atau tidak. Jika Anda tidak mau, kita bisa pilih perbarui secara manual di sini. Dan abaikan saja. Selanjutnya kita punya tombol AI, yang mana... ini dia. Saya rasa ini tombol AI-nya. Oke, jadi kita punya tombol ini di sini, yang kurang lebih untuk kamera, tapi bagaimanapun, kita bisa langsung pilih lanjutkan saja. Tidak ada yang bisa Anda lakukan di sana juga. Navigasi sistem, terserah Anda. Gestur, tombol, gaya layar utama. Jadi apakah Anda ingin semua aplikasi Anda ada di layar utama atau Anda lebih suka laci aplikasi? Saya pribadi lebih suka laci aplikasi, jadi itu yang akan saya pilih dan selesai. Magic OS, coba sekarang, dan itu saja. Itu tadi proses pengaturan yang cukup panjang. Saya menghabiskan cukup banyak waktu membahas soal privasi dan hal-hal seperti itu dari Google. Jadi saya harap Anda merasa itu bermanfaat. Dan jika iya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.